Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini kami ditunjuk untuk memimpin acara peringatan Maulid Nabi SAW dengan tema meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Maulana teladan dengan akhlak mulia. Selanjutnya, kalian di sini mau ngapain sih? Ada yang tahu enggak? Ya, di sini. Ini ada siapa? Itu di sini. Di sini Nah, ada gambar siapa ya? gambar Mister. Gambar Mister. Iya, nanti akan ada. Hari ini kita mau mendengarkan cerita dari teman-teman kalian, dan akan nanti ada pertunjukan dari Kak Eman. Tapi sebelumnya izin membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan oleh Ibu Fauzia dan Mr. Arfan. Yang selanjutnya nanti akan disampaikan, akan ada pembacaan dan ada sambutan dari Ibu Eni. Terus ada pembacaan Paul Ilahi dan Sari Tilawah dari kakak-kakak Sasna, dan ada penyampaian info lomba, dan ada penampilan hafalan surat pendek yang teman-teman itu sudah yang sudah diseleksi oleh Bapak Ibu ya. Terus habis itu ada penampilan dancing juga, Pil dancing jamaah ya. Dancing, dan nanti acara intinya itu ada dongeng dari Kak Eman Shoy. Kak Eman Shoy ya. Ini nama-namanya agak ke arah-arahan ya. Shoy. Atau bahasa Inggris tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan peringatan Isra Mi'raj oleh Bapak Ibu Guru. Atas terselenggaranya kegiatan Maulid Nabi. Ya, Ibu masih melayani ya pikirannya begitu ya. Terima kasih anak-anak sudah diingatkan. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa bersama-sama memeriahkan Hari Maulid Nabi ya, walaupun sebenarnya peringatan Maulid Nabi itu sudah Jumat lalu ya, tanggal 5 September. Kelahiran Nabi itu pada tanggal berapa sih dalam Hijriah ya? Tanggal berapa ada yang tahu? Iya, good ya, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sebelumnya Ibu sapa dulu ya, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, ada Pak Syul, ada Pak Satrio, ada Ibu Apri. Yang Ibu hormati pula Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Dharma Karya UT yang telah bersama-sama menyelenggarakan acara ini, dan bersama-sama dengan anak-anak memimpin anak-anak Bapak Ibu Guru dengan kasih sayang dan tentunya dengan sikap yang mengikuti atau menteladani sikap Rasulullah SAW. Anak-anakku, ada dua hal yang Ibu sampaikan.
Yang pertama, di hari ini tidak seperti hari-hari biasa tentunya. Pertama, karena kita memperingati Hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW, maka yang pertama yang perlu kita ingat adalah kita harus meneladani ya, meniru sikap-sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti apa Ibu? Seperti apa? Ada yang tahu contohnya bagaimana kita mengikuti sikap-sikap Rasulullah? Ada yang tahu sikap atau teladan? Iya ya, boleh. Siapa namanya? Sia. Contohnya apa? Suka sholat. Oh, Nabi Muhammad itu menjalankan perintah Allah yaitu sholat. Ada lagi? Ya, apa? Apa? Kalau bersin, bilanglah alhamdulillah. Berarti Nabi kita itu selalu bersyukur. Kalian sudah ngikutin belum? Habis bersin bilang alhamdulillah. Habis makan bilang alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Kita dikasih kesehatan alhamdulillah. Berarti kita wajib selalu bersyukur. Oke, satu lagi, ada lagi yang dikit ya. Apa? Suka mengaji. Oh, suka mengaji. Subhanallah. Ada yang suka mengaji? Oh, semuanya suka mengaji ya. Alhamdulillah. Ya, oke. Cukup. Oke, nah banyak sekali teladan yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti tadi tagline-nya apa Ustaz? Maulana. Nah, tadi kalau disebut Maulana jawabnya teladan dengan akhlak mulia. Yuk, cari lagi ya, Maulana. Teladan dengan akhlak mulia. Oke, itu yang pertama. Kita harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang kedua, ya, anak-anakku, tentunya apa yang kita tahu atau yang kita pelajari sekarang itu tidak cukup berhenti sampai sekarang. Yang kedua, kalian wajib dan harus terus belajar. Salah satunya mempelajari sifat-sifat Rasulullah, kisah-kisah Rasulullah, entah itu di sekolah ataupun dimanapun berada. Apalagi kalian di rumah suka buka internet juga boleh, atau yang rutin ngaji, ada pengajian di rumah ya, jangan sampai terlewatkan. Apalagi yang paling penting ketika mendapat pelajaran dari Bapak Ibu guru. Ibu mau cerita sedikit tentang Rasulullah. Ya, begitu mulianya Nabi kita Muhammad SAW ini. Ada satu kisah ketika, ya, halo, cukup 2 menit aja ya, didengarkan dulu. Kalian pernah dengar nggak Nabi berperang? Pernah dengar? Kalian pernah dengar nggak Nabi itu dilemparin batu? Pernah. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi dilemparin batu? Apa? Berdarah dia. Pastinya ya, karena dilemparin ya. Ya, itu hal yang sangat berbahaya kan buat Nabi. Tapi apa yang terjadi?
Nah, saat Nabi dilemparin batu, malaikat Jibril datang. Ada yang tahu nggak? Bilang apa malaikatnya? Malaikat Jibril bilang apa? Nabi Muhammad, kamu sudah dilemparin batu, dianiaya. Bolehkah saya mengirim tentara atau apa ya istilahnya, lupa. Pokoknya bantuan, ya bantuan dari malaikat Jibril untuk nyerang lawannya. Apa kata Rasulullah ketika ditawari mau dibantu? Mau nggak Rasulullah? Nggak mau ternyata. Iya, dibantu untuk menghancurkan lawannya, tapi Nabi Muhammad nggak mau. Ya, ada yang tahu kenapa nggak mau? Mau dibantu kok nggak mau sih? Iya, ya. Begitu mulianya hati Rasulullah. Rasulullah bilang, Jibril, saya bukannya tidak mau dibantu, tapi saya kasihan dengan lawan-lawan saya, atau dengan orang yang melempari batu ke saya kasihan gitu. Karena mereka tidak tahu sebenarnya yang dilakukan. Mereka tidak sadar yang dilakukan terhadap saya. Jadi Nabi Muhammad milih mundur, tidak membalas lemparan batu itu, dan minta tolong didoakan. Orang yang jahat kepada Rasul minta didoakan, Rasul minta didoakan. Nah, subhanallah, hanya minta didoakan agar orang itu sadar tidak melempar batu lagi. Mulia nggak hati Rasulullah? Nah, itu yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani ketika kita dijahati teman, itu jangan langsung membalas, tetapi dipikirkan dulu lebih baiknya bagaimana, dan tidak ada dendam, justru didoakan agar teman kita yang berbuat jahat itu sadar. Mungkin ibu gak berpanjang lebar ya, nanti banyak cerita oleh pendongeng kita Kak Emma yang akan menceritakan semua tentang Rasulullah SAW. Oke, anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Dari ibu, gitu aja. Sekali lagi ya, Maulana. Ya, oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat mengikuti kegiatan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana teladan dengan asal mulia. Kufau. Ya. Tadi saya sudah warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana
Sadaqallahul Azim. Benar-benar ada suatu pelajaran yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersetuju itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Benarlah Allah dan Rasulnya. Hal itu justru makin menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Door prize yang pertama, yang tahu berdiri ya, yang tahu berdiri. Pak Hakim berdiri, belum ya, belum. Yang ditunjuk Pak Ibrahim nanti hadiahnya boleh diambil di ibu atau ibu guru yang Pak Guru sebutkan. Oke. Sebut aja buahan. Ya, gitu. Oke. Pertanyaan pertama untuk kelas 1. Kelas 1 ya, kelas 1. Kelas 1. Belum. Oh, udah berdiri, nggak jadi, batal. Duduk. Oke, pertanyaan pertama. Kelas 1 ya, yang lain tutup mulut. Nabi kita, Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? Ini duluan. Siapa yang di sini? Sini. Namanya Musa. Musa. Ada kamera. Musa pada tanggal berapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Boleh ditawarin ya? Ini bisa? Tahunnya apa? PSI. Oh, nggak tahu ya. Tahun apa? Ya, nggak apa-apa. 12 Rabiul Awal tahun. Tahun gajah. Terima kasih. Silakan bertemu dengan Bu Putri untuk ambil hadiahnya. Oke, ketemu Bu Putri. Pertanyaan kedua. Kelas 2. Siapa nama putrinya yang tercinta, putri Nabi Muhammad SAW? Sini, Musa juga. Ternyata Pak temennya Nabi Muhammad, namanya pada tahu semua ya. Akrab kayaknya ini. Nama Musa selanjutnya Musa. Anak yang tercinta Nabi Muhammad SAW, siapa namanya? Aisyah. Aduh Aisyah. Kelas 2 ada yang tahu? Ada yang tahu bantu? Ya, Kevin bantu Musa. Khadijah. Kumpul dulu. Kelas 2 ada yang bantu? Bisa. Kelas 2. Tadi kan udah nyanyi tadi ya? Iya, udah nyanyi tadi. Kelas 2 ada lagi yang bisa? Akhirnya kelas 3. Anak tercintanya, ya sini. Andra. Ayo Andra, sini nak. Buruan. Aduh. Apakah ada nama anak Musa dan Kevin? Ayo, Andra, siapa nama anak tercinta Nabi Muhammad? Fatimah. Tepuk tangan buat Andra, Musa dan Kevin. Tetap dapat hadiah.
setelah yang satu ini. Dari Pak Ibrahim cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Maulana tauladan dengan akhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadir dan hadirat yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Berbakti kepada orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita wajib berbakti kepada ibu bapa sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Cobalah kita hidup bersama kedua orang tua kita, tentu tidak akan mampu menerima, karena jasa mereka sangat
besar yang diberikan. Saat hamil, ibu selalu dalam kepalihan karena mendoakan. Sebenarnya bapak bekerja siang dan malam untuk melahirkan kita. Begitu pula saat lahir, mereka pun mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang kepada kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayang tiada terhenti. Subhanallah, betapa mulia jasa doa buat kita. Suatu kali ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dari wahai Nabi? Jawab Nabi Sallallahu. Lalu siapa lagi? Sahabat kembali bertanya, ibumu. Nabi tetap memberi jawaban yang sama. Lalu siapa? Sahabat itu terus bertanya. Ini lagi-lagi Nabi memberi jawaban yang sama hingga 3 kali. Lalu siapa wahai Nabi? Ayahmu. Karena itulah barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan memberikan siksa dan neraka balasannya. Panasnya minta ampun. Pokoknya panas banget, ratusan kali lipat panasnya dari api dunia. Nah, sebagai generasi salih dan salihah, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa berdoa untuk mereka. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tua, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi aku kala aku masih kecil. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal Nabi ada 7 orang, laki-laki 4 perempuan. Ketiga tadi siapa? Ketiga tadi? Pak Ibrahim. Ketiga tadi siapa? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oke, itu saja. Silakan kembali ke Bu Maudie dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjawab salamnya baik dan benar. Tidak seperti temannya Kak Eman yang ada di foto. Ya, itu dia. Kalau ucapkan salam sambil teriak-teriak, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak sih teman-teman? Ya pasti tidak boleh, karena salam adalah doa. Apa teman-teman? Apa teman-teman? Yes, salam adalah doa. Mau nggak teman-teman Kak Eman doain? Mau nggak teman-teman? Kalau begitu Kak Eman tanya dulu, siapa yang mau didoain jadi anak pintar? Masih pelit, suaranya aja kayak begini. Harusnya angkat tinggi-tinggi, katakan dengan keras, saya. Bisa teman-teman? Begitu. Siap. Kalau begitu kita mulai. Siapa yang mau didoain jadi anak pintar? Siapa yang mau didoain jadi anak hebat? Siapa yang mau didoain jadi anak ayam? Pak Guru,
Bu Guru, ini sekolah apa kandang ayam? Masa lo mau jadi anak ayam? Mau jadi anak ayam? Mau gak? Teman-teman, ayam apa manusia? Ayam apa manusia? Ayam punya otak, punya hati, tapi tidak dipergunakan. Betul? Manusia punya otak, punya hati, harus dipergunakan. Betul? Betul nggak? Otak untuk apa? Berpikir. Hati untuk apa? Merasakan. Apabila kita terjadi sesuatu, pikir terlebih dahulu dan gunakan hati, apakah itu benar atau belum. Bisa teman-teman? Mau jadi anak ayam atau manusia? Kalau mau jadi manusia, pergunakan otaknya untuk berpikir, gunakan hatinya untuk merasa. Bisa teman-teman? Tepuk tangan dong. Oke, kalau begitu Kak Eman mau ngajak teman-teman ke surga, mau nggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semua lewat Al-Quran, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mau nggak teman-teman? Kalau kita lomba dalam kebaikan, maka balasannya apa? Mau nggak masuk surga? Yo, kalau begitu Kak Eman kasih lomba yang pertama. Yang di dalam juga ikutan ya. Ada lombanya nih, teman-teman. Siap-siap ya. Lomba duduk paling rapi. Apabila muslim dan muslimah duduk di sebuah majlis, maka akan ada malaikat yang membentangkan sayapnya dan berdoa kepada Allah agar mereka masuk surga. Mau nggak teman-teman? Siap nggak duduk rapi? Siap nggak duduk rapi? Siap? Oke, kalau begitu teman-teman, ada lomba yang kedua. Siap nggak ngikutin lomba yang kedua? Siap nggak? Yang di dalam siap juga kan? Oke, kalau begitu kita siap-siap. Lomba yang kedua adalah lomba senyum manis. Mana senyum manisnya? Kak Eman melihat masih begini. Ini manis, senyum manis atau manyun? Manis apa manyun? Boleh manyun gak teman-teman? Ayo dong, senyum manis. Atau jangan-jangan belum tahu caranya senyum manis, Kak Eman ajarin boleh? Boleh nggak? Ikutin Kak Eman. Tangan kanan seperti ini, tangan kiri seperti ini. Hitungan 1 taruh ke sini, tarik 2 cm. Hitungan 2 ke sini, tarik 2 cm. Hitungan ketiga lalu katakan bisa teman-teman? Yuk ikutin Kak Eman. 1, 2, 3. Tepuk tangan dong. Sudah lomba duduk rapi, sudah juga semuanya senyum yang manis. Nah, sekarang Kak Eman juga mau ngajak teman-teman lagi nih. Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang sayang Rasulullah? Siapa yang mau di surga bersama Rasulullah? Kalau begitu ikutin Kak Eman. Siap-siap, tangannya ke atas, dua-duanya yang di dalam ikutin ya. Siap-siap, 1, 2, 3, kita goyang-goyang. Pegang kepala
pegang telinga, pegang pipinya, pegang hidungnya, pegang perutnya, siap-siap yang cepat. Kepala, telinga, pipi, hidung, perut. Mana perutnya, di mana? Di mana teman-teman? Di sini apa di sini? Ini apa? Ini apa? Perbuatan yang salah boleh diikuti enggak? Boleh diikuti enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Berarti teman-teman belum konsentrasi. Ya, siap teman-teman? Sekarang kita konsentrasi. Sekali lagi semuanya yang di dalam ikutin tangannya ke atas, dua-duanya kita goyang yang cepat. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Pegang kepala, siap-siap. Pegang telinga, pegang pipinya, pegang hidungnya, pegang perutnya. Konsentrasi, siap-siap, yang cepat. Kepala, telinga, pipi, hidung, perut, ketek. Allah, ini benar apa salah? Salah apa benar? Salah kok diikutin? Yang benar apa? Kepala, telinga, pipi, hidung, perut. Emang ada yang suruh pegang ketek? Perkataan yang salah boleh diikuti enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Perbuatan salah, perkataan salah tidak dibenarkan. Betul? Betul kan teman-teman? Lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikutin Kak Eman yuk pelan-pelan. Lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada yang tahu artinya enggak? Dapat hadiah maju ke depan. Siapa yang mau maju? Maju ke depan. Kak Eman maunya yang maju ke depan. Jangan cuma tunjuk-tunjuk. Ayo maju ke depan. Siapa? Ada yang berani enggak? Oh, sudah ada yang berani. Tepuk tangan dong. Boleh duduk kembali. Yang sebelah sini duduk yuk teman-teman. Yang ini yuk duduk dulu. Rame-rame. Boleh coba duduk paling rapi. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh duduk semua yuk. Udah dapet kakaknya yang berani maju dari belakang. Ayo duduk dulu yuk. Nanti akan ada hadiah lagi. Siap? Nah, duduk dahulu. Duduk. Ada mic-nya. Nah, pinjam dulu ya. Nih, teman-teman, namanya siapa? Ya, Ayan. Tahu kan artinya apa? tahu. Oke, coba teman-teman pasang telinganya dan dengarkan. Siap, mulai. Sungguh di dalam dirimu Muhammad ada suri teladan yang baik. Betul, tepuk tangan dong. Nanti dicatat sama bu gurunya, nanti Kak Eman kasih hadiah. Namanya siapa yang ini bu guru? Ryan, dicatat dulu, tos dulu. Oke, kembali ke tempat, nanti hadiahnya ya setelah cerita. Oke, siap-siap. Betul, di dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Teman-teman mau mengikuti Rasulullah tidak? Rasulullah pernah berkata kasar tidak? Rasulullah pernah berbuat yang tidak benar? Tidak. Rasulullah selalu berkata baik dan berbuat yang baik. Teman-teman mau mencintai Rasulullah tidak? Mau bersama Rasulullah di surga tidak? Yuk, ada
kuncinya teman-teman. Kalau teman-teman mau masuk surga sama Rasulullah, ikutin Kak Eman ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, sholawatullah alaika. Yang di dalam juga ikutan sholawatnya, lebih keras semuanya. Allah ya Nabi alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allahul kafi qasadana wajadana likulil kafi kafanan wa ni'mal kafi. Masya Allah, tepuk tangan dong buat kita semua. Cerita dimulai. Ini kisah tentang seorang guru bernama Pak Umar. Teman-teman, Pak Umar adalah seorang guru yang sangat amat mengikuti akhlak mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena dia saking tuanya, umurnya 100 tahun, dia pakai tongkat berjalan sambil keluar menuju sekolah untuk mengajarkan akhlak-akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu dibuka. Dia mulai berjalan dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kurang kedengaran, yang di dalam juga jawab salamnya. Assalamualaikum. Pak Umar walaupun sudah tua begini tetap mengajar. Bu Guru dan Pak Guru jangan kalah sama Pak Umar, betul? Walaupun ini Pak Umar gajinya 20.000, tapi semangatnya tetap 100.000. Gak apa-apa, walaupun gajinya kecil, guru itu punya akhlak yang mulia, yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Betul kan teman-teman? Siapa yang di sini sayang sama Pak Guru dan Bu Guru? Wah, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saling menyayangi sesama makhluk, saling menyayangi sesama manusia. Teman-teman, aduh, Pak Umar mau berangkat dulu ke sekolah. Teman, Pak Umar adalah sosok yang baik, guru agama di sebuah sekolah yang mengajarkan teladan baik dari Rasulullah. Selalu banyak kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Pak Umar. Ada satu muridnya tuh yang di dalam foto itu namanya Udin. Siapa namanya? Si Udin. Tangannya kesiangan. Gara-gara itu ayamnya terus berkokok. Seperti ini suara ayamnya. Suara apa teman-teman? Ada temennya ayam yang suaranya begini. Suara apa teman-teman? Ada temennya bebek lagi yang suaranya begini. Miripnya teman-teman, Kak Eman mirip sapi, Kak Eman
sapi. Kalau Kak Eman mirip sapi, nanti suara Kak Eman berubah jadi begini. Mak, lapar mak. Enak aja, Kak Eman ini sapi apa manusia? Masa dibilang sapi? Si Udin bangun karena suara ayam yang berkokok. Dia terlambat ke sekolah. Dia langsung membuka matanya. Udah jam 7. Wah, aku harus buru-buru. Dia pergi ke kamar mandi dengan cepat sambil melompat. Si Udin melompat saking dekatnya. Allahu Akbar. Dia masuk ke kamar mandi, membuka pintu. Jebar-jebur. Di kepala pakai apa teman-teman? Di badan pakai apa? Si Udin tidak lupa sikat gigi. Sikat gigiku pakai obeng, ya. Bener gak sih teman-teman? Bener gak? Udahlah, aku sikat gigi. Bantuin, tolong tarikin. Ini ada upilnya. Makanya mandinya yang bersih, betul nggak? Betul nggak? Kan kebersihan sebagian dari iman, betul ya teman-teman ya? Rasulullah mengajarkan kita selalu menjaga kebersihan, tapi ini kok ada upilnya. Aku buang dulu ya. Dibuang. Lalu dia bergegas segera mandi, pakai pakaian, lalu celananya semua dipakai dengan rapi, pakai tasnya, bersiap untuk berangkat sekolah. Ada yang kurang gak ya teman-teman? Oh iya, saling sama orang tua, ayah dan ibu. Lupa. Assalamualaikum. Sama ayah dulu. Sama ayah. Assalamualaikum. Kesini. Salam sama embe. Yang ini salam sama sapi. Yang ini salam sama kucing. Udah, kebanyakan salamnya nanti. Lomba duduk paling rapi. Si Udin berangkat ke sekolah. Dia berangkat dengan jalan kaki, riang gembira. Siapa yang semangat ke sekolah? Siapa yang semangat ke sekolah? Oke. Si Udin berangkat ke sekolah. Tiba-tiba dia lihat sesuatu. Ada kotak hitam yang bentuknya tebal. Boleh gak aku ambil? Boleh gak? Tapi jangan takut-takutin ya. Jangan kagetin ya. Nanti aku lompat. Awas lo ya. Yang belakang apalagi kalau sambil teriak-teriak. Apalagi yang di dalam. Jangan ya. Oke. Dia siap-siap mengambil dan mulai mengangkat. Jangan dikagetin. Beneran nanti aku lompat. Kita lompat lagi, aku kaget, muter lagi. Awas ya. Siap ya.
belum diambil. Uang, dompet, dibuka ya, dibuka ya, dibuka oleh Udin. Isinya ada 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Ya, ada 1 juta. Mau nggak duit? Mau nggak duit? Aku ambil ya duitnya ya. Boleh nggak? Lomba duduk paling rapi. Si Udin nemu dompet, isinya berapa teman-teman? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Udin teman-teman? Yang baik apa yang buruk? Ternyata si Udin tergoda oleh sosok makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menggoda manusia sampai akhir hayat. Di belakangnya berbisik kepada Udin, Din, ambillah 100.000 buku, nggak akan ketahuan, wan. Ada bisikan, uang 1 juta diambil 100.000, nggak ketahuan, betul, bener nggak? Betul nggak? Kalau mau lebih, ambil 500.000 buku. 500 habis 100, 200, 300, 400, 500. Boleh beneran. Coba kamu kesini, coba yang ini yang kamu tadi boleh di sini. Namanya siapa? Aku kan nemu duit nih. Tadi udah aku ambil 500.000, sisanya 500.000. Kamu mau nggak 500.000? Kenapa? Digodain setan? Berarti itu bukan malaikat. Siapa itu? Kita nggak boleh tergoda sama setan. Terus gimana dong? Katanya dibalikin lagi uangnya, benar? Betul. Iya. Coba siapa yang setuju uangnya dibalikin? Siapa yang setuju uangnya diambil? Lomba duduk paling rapi. Kamu orang baik, berarti uang ini aku kembalikan. Betul. Biar nggak mencuri ya. Berarti ini bukan milik Udin. Ya udah deh, aku kembaliin karena dia orang baik, dia juga pintar. Aku mau ikut dia daripada aku ikutin setan. Betul nggak teman-teman? Dimasukin kembali uangnya, dilihat ternyata dompetnya Pak Umar. Dompetnya siapa teman-teman? Nah, tepuk tangan dong, tas dulu. Oke. Nah, sahabat-sahabatku, si
Udin pun sadar dia tidak mau mengambil hak orang. Rasulullah tidak mengajarkan hal seperti itu. Rasulullah mengajarkan kita perbuatan-perbuatan baik. Bahkan Pak Umar pun mencontoh Rasulullah untuk kepada murid-muridnya supaya tidak melakukan hal-hal buruk. Betul kan teman-teman? Siapa yang mau seperti Udin? Mau seperti Udin? Mau hal-hal baiknya mau seperti Udin? Nah, kalau begitu lomba duduk paling rapi. Siap-siap Kak Eman panggil Udinnya. Siap? Siap nggak? Oke. Yang di dalam juga udah siap? Siap. Oke. Ada di dalam koper, minta tolong Pak Guru minta diambilin. Nah, Udinnya ada di dalam koper, tapi teman-teman lomba duduk paling rapi. Iya betul. Yuk duduk yang rapi. Siap. Mau dikeluarin gak Udinnya? Mau ya? Lomba duduk paling rapi. Kalau semuanya sudah rapi, Udin akan keluar menjelaskan sifat-sifat Nabi. Udah gak sabar? Oke, siap-siap. Tangannya keluar. Ini dia si Udin. Oke. Iya, tepuk tangan dong. Lomba duduk paling rapi. Oh, baik, kalau begitu siap. Oke, kasih tepuk tangan buat sahabatnya. Teman-teman, si Udin udah ada di hadapan teman-teman. Dia tadi menemukan apa? Dompet. Iya ya, aku kan diajarkan oleh Pak Umar untuk tidak boleh mengambil hak orang lain. Iya, betul Udin. Makanya dompetnya Pak Umar dikembalikan. Iya, aku pengen kembalikan uangnya dulu ke Pak Umar. Ya, tapi nanti ya. Sekarang sapa dulu nih teman-teman yang ada di sini. Tuh, lihat tuh. Kenapa lihat ke atas Udin? Di atas ada cicak. Kenapa ngeliatin cicak? Lihatin yang ganteng dan yang cantik. Mosok? Iya. Coba tuh. Tuh. Kelihatan kan? Iya sih, Aku mau sapa dulu. Oke. Bilang halo sama teman-teman ya. Oke. Coba. Halo. 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 Bisa ya? Diejak. Gitu ya. 1, 2, 3. Bukan ke Kak Herman, ke sana. Coba. Hai gitu. Halo. Halo. Masa halo yang benar. Halo teman-teman. Halo teman-temin. Bukan. Halo teman-teman. Halo tengah. Halo teman-teman. Halo kakek-kakek. Bos bisa dengan kakek-kakek. Yang benar. Serius ini yang benar. Emang salah?
salah, itu ganteng-ganteng. Oh ya sudah kayak gitu. Halo nenek-nenek. Bosan nenek. Teman-teman kasih halo dong sama Udin 1, 2, 3. Halo teman-teman, apa kabarnya? Sehat, kuat, cerdas. Alhamdulillah baik-baik temannya. Ya iyalah. Nah mereka semua ini mau melihat kamu dan mendengarkan kamu. Nih kita hari ini sedang di acara kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku punya surat yang akan kubacakan untuk kita tahu sama-sama. Apa surat apa? Tapi sebelum itu aku mau nyanyi. Udah mau nyanyi? Boleh gak nyanyi teman-teman? Kalau begitu tes suaranya. Ikutin Kak Eman. Do, da, re, yang benar mi fa sol mi fa sol sepatu bukan sol la si do sol la si do no. Astagfirullah, gimana mau nyanyi? Coba dong teman-teman ajarin sama-sama yuk. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa. Begitu. Oke. Coba 1, 2, 3. Demam, re, mi, fa, fa, la, si, do. Tidak begitu. Dah, nyanyi yang benar ya. Coba 1, 2, 3. Kisah dalam Al-Quran, kisah yang luar biasa, memberi pelajaran pada kita semua, memberi pelajaran pada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahu ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan dong. Udin sudah bernyanyi dan ngaji. Emang tahu apa arti suratnya? Enggak tahu ya. Udah baca surat tapi nggak tahu itu surat tentang peristiwa sebelum kelahirannya Nabi. Ada seorang raja namanya Raja Fir'aun. Emang benar nggak? Salah di Raja Namrud. Emang benar? Raja siapa namanya? Yes, Raja
Raja Abraham. Oh iya, Raja Abraham yang sangat sombong, yang dilaknat oleh Allah gara-gara kesombongannya, ingin seluruh umat manusia beribadah di tempatnya yang berlapiskan intan permata. Tapi Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Betul? Betul? Seperti inilah sosok Raja Abraham. Akulah Raja Abraham. Aku ingin sekali seluruh umat manusia datang ke tempatku. Aku cemburu dengan yang namanya kota Mekah yang ada Ka'bah, tempat umat manusia berkumpul. Aku ingin sekali seluruh manusia datang ke tempatku. Raja Abraham yang sangat sombong, dia ingin seluruh umat manusia datang kemana? Ke tempatnya, namanya negeri Yaman. Di mana teman-teman? Negeri Yaman, jauh dari kota Mekah. Tapi ada pasukannya yang mengasih ide. Bos, ada apa? Bos kan mau menyerang kota Mekah. Iya, betul. Pakai apa? Pakai senjata. Lah mana bisa? Terus pakai apa? Pakai jarum pentul. Jarum pentul. Ya mana bisa? Ya pakai gajah lah Raja. Pakai apa teman-teman? Oke, kalau begitu aku akan persiapkan gajah-gajahku. Siap-siap. Inilah suara gajah pasukanku. Tepuk tangan dong. Gajah-gajah dipersiapkan oleh Raja Abraham untuk menyerang kota Mekah. Kira-kira berhasil nggak? Berhasil nggak? Nggak berhasil, karena Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Karena ada di dalam suratnya, yaitu tentara Allah. Tentara Allahnya berbentuk apa? Burung apa namanya? Yuk kita sama-sama semuanya tangannya dikepakkan lebih lebar. Kita sama-sama katakan. Bisa? Coba 1, 2, 3. Lalu Allah mempersenjatai mereka dengan batu-batu panas untuk menghancurkan Raja Abraham yang sombong. Hitungan ketiga, lemparin ke si Udin ya, yang jadi Raja Abraham. Aku tidak takut pada siapapun. Siapapun tidak akan bisa mengalahkanku. Betul tidak? Betul tidak? Betul? Nah, tidak akan bisa karena kesombongan itu Allah tidak suka. Ayo lemparkan. 1, 2, 3 lempar. Jangan mendukung paling rapi. Itu yang rapi lagi yuk. Mohon maaf ya ibu ya, anak ayamnya luar biasa. Mohon maaf ya teman-teman ya. Duduk yang rapi yuk. Oke. Sayyidina Muhammad. Yuk maka duduk paling rapi. Sudah dilemparkan oleh burung ababil dan Raja Abraham pun hancur lebur tanpa tersisa. Betul kan teman-teman? Nah teman-temanku semua, Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Teman-teman, aku mau nyanyi sedikit. Abdullah nama, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya,
Khadijah istri Aminah tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Udin kenapa menangis? Udin sedih ketika Rasulullah kecil, Rasulullah ditinggal ayahnya, dan di masa usia 6 tahun Rasulullah ditinggal ibunya. Ya Allah, Udin tahzan, innallaha ma'ana, gak boleh bersedih. Allah bersama kita, Allah juga bersama Rasulullah. Rasulullah disayang oleh Allah, diberikan banyak sekali hal-hal baik yang menjadikan Rasulullah teladan bagi kita semua. Iya, betul, dan Rasulullah memiliki 4 sifat yang wajib kita sama-sama ikuti. Coba kita mau tanya sama teman-teman, siapa yang tahu 4 sifat Nabi? Ayo maju, ada yang berani? Boleh sini maju, kakak yang perempuan sini yuk ya. Cepat segera. Ayo kakak yang perempuan sini. Gak berani? Oke, yang perempuan mana? Yuk sini, biru gak apa-apa. Berani yuk. Lomba duduk paling rapi. Yuk. Yang sebelah sana ya, biar juga ikutan maju. Oke, lomba duduk paling rapi. Hebat, hebat, keren. Sini, cantik. Nah, biar semuanya kebagian. Kan sebelah sana sudah maju, sebelah sini juga sudah maju, sebelah sana belum maju. Yang ini namanya siapa? Namanya Shena. Shena, kan Rasulullah memiliki 4 sifat yang kita teladani. Apa saja sih? Yang pertama, penyayang. Oke, yang kedua, cerdas. Oke, Pak Tona. Terus apa lagi? Cerdik. Oke, selain cerdik apa lagi? Berani. Masya Allah. Terus selain berani apa lagi? Oke, tepuk tangan dong. Iya, yuk. Siapa yang bisa, yang lebih tepat? Ya, boleh sini kerudung biru. Ayo sini, yo maju. Nah, oke, yo lomba duduk paling rapi. Nah, boleh. Namanya siapa? Siapa? Kinan. Kinan. Coba 4 sifat yang kita teladani dari Rasulullah. Pertama, siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fadhona. Tepuk tangan dong. Boleh saling mengulik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong semuanya. Nah, hebat teman-temanku yang keren dan yang hebat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya. Bahkan di ketika kelak akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal, beliau mengucapkan ummati, ummati, ummati. Kita semua sayang Rasulullah nggak teman-teman? Cinta Rasulullah nggak teman-teman? Yo, bilang kalau cinta sama Rasulullah, kita salawat lagi yuk buat Nabi yuk terakhir ya, sebelum KM tutup. Siap-siap ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawat alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika.
Salawatullah alaika. Alhamdulillah teman-teman, kita semua sudah mendengarkan kisah di mana Udin sudah meneladani sifatnya Rasul, dan teman-teman juga harus sama mengikuti sifatnya Rasul ya. Jangan berkata yang kasar, jangan berbuat yang kasar. Kita harus sama-sama mengikuti sifatnya Rasul. Ingat sama-sama, lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Siap teman-teman? Oke, kalau begitu Kak Eman pamit undur diri. Jikalau ada kesalahan datangnya dari Kak Eman, mudah-mudahan semua kebaikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kak Eman mohon maaf lahir batin kepada guru-guru semua, adik-adik. Mohon maaf apabila ada yang bersedih. Kak Eman minta maaf, dan teman-teman semua terima kasih banyak. Boleh kan Kak Eman pulang? Boleh kan? Ya Allah, masa nggak boleh pulang? Oke, gini deh, kalau teman-teman izinin Kak Eman pulang, nanti teman-teman boleh per kelas aja. Nanti ada bubaran seperti ini ya. Nah, nanti bubarannya boleh ketemu sama Kak Eman, salaman sama Umi, boleh ya. Tapi ingat yang tertib ya, boleh ya. Boleh nanti ya, kita ikutin acaranya sampai akhir. Siap kan teman-teman? Siap? Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Kita ucapkan salam di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi